Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam materi Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup. Ilmu klasifikasi penting untuk dipelajari. Klasifikasi tidak hanya bertujuan mengelompokkan makhluk hidup atau benda tak hidup dalam satu kelompok. Lebih dari itu, dalam klasifikasi terkandung ilmu-ilmu lain yang dapat mengelompokkan dua makhluk hidup berbeda dalam satu takson. Contohnya gajah dan paus. Gajah dan paus memiliki banyak persamaan, meskipun habitat keduanya berbeda. Persamaan tersebut antara lain sama-sama memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan bernafas dengan paru-paru. Atas dasar persamaan itulah makhluk hidup dapat diklasifikasikan. Klasifikasi dilakukan tidak hanya pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda-benda tak hidup dengan dasar pengelompokan tertentu. Masih banyak lagi contoh klasifikasi yang dilakukan manusia untuk memudahkan pengenalan dan pemanfaatannya. Pengelompokan menggunakan sistem ini dikenalkan pertama kali oleh Carolus Linnaeus. Semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggotanya. Penggunaan takson-takson dari kategori tinggi ke kategori rendah pada tumbuhan yaitu regnum, divisio, classis, ordo, familia, genus, spesies. Pada hewan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Nama takson dalam bahasa Indonesia, kerajaan atau dunia, divisi atau film, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Contoh susunan klasifikasi: regnum, plantae, divisio spermatophyta, classis Dicotyledon, ordo Myrtales, familia Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajava, yaitu nama latin dari jambu biji. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial nomenklatur yaitu nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal yang sudah dilatinkan. Contoh nama jenis tanaman jagung yaitu Zea mays. Nama jenis burung merpati yaitu Columba livia. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua menunjukkan penunjuk atau spesies. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar dan dicetak miring. Contoh marga tumbuhan Solanum yaitu terong-terungan, dan marga hewan Felis yaitu kelompok kucing. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau di garis bawah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Contoh, Zea mays, nama latin dari tanaman jagung. Kata pertama, Zea, menunjukkan marga, ditulis dengan awalan huruf besar.
Kata kedua, mais, menunjukkan nama spesies ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan dicetak miring. Contoh yang kedua, Columba livia, nama Latin dari burung merpati. Kata pertama menunjukkan nama marga, ditulis dengan menggunakan huruf besar dan dicetak miring. Kata kedua menunjukkan nama spesies, livia, ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies atau autor dicantumkan di belakang nama spesies. Nama penemu tersebut dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contoh, Mangifera indica L. L merupakan singkatan dari penemunya, yaitu Linnaeus.